Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang key concepts dari I2. Jadi langsung aja kita masuk kepada materinya. Yang pertama adalah components. Aplikasi I2 merupakan aplikasi yang menganut konsep object oriented programming yang dibangun menggunakan components. Components merupakan sebuah extended class atau objek dari Y-based component. Y application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Y application dapat diakses melalui Y.2.2 app. Kelas atau objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, events, behaviors. Salah satu contoh komponen adalah date picker widget, seperti gambar di atas ini. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di Y2 sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya atau CPU dan memori yang cukup besar. Jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan events dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y-based object daripada Y-based komponen. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan events dan behaviors, sebaiknya kita menggunakan Y-based komponen, karena jika menggunakan Y-based object kita tidak bisa menggunakan events dan behaviors. Kita lanjut. Kemudian di sini ada custom component. Jadi jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara buat sebuah file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di directory components buat jika belum ada. Seperti ini ada folder baru namanya components, kemudian di dalamnya diisi file PHP. Kemudian tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi atau di web.php di config-nya seperti ini. Kemudian Anda dapat memanggil custom komponen Anda melalui y_y.2.2 app, kemudian nama komponennya, kemudian nama functionnya. Oke, coba kita buat. Kita buka di sini basic. Kemudian kita buat folder baru namanya components. Di dalam komponen itu ada file namanya my_component.php, kemudian di sini kita harus tambahkan namespace-nya yaitu app, kemudian components. Kemudian di sini kita buat sebuah kelas baru namanya myComponent, kemudian extends. Kita pakai komponen saja karena nanti kedepannya akan menggunakan behaviors dan juga events. Nah, setelah kita extend komponen, dia akan secara otomatis memanggil Y-based komponen. Di sini coba kita buat sebuah function namanya welcome. Kemudian di dalamnya kita kasih echo misalnya hello there seperti ini. Kemudian kita kita tambahkan di konfigurasinya di web.php. Di components kita tambahkan komponen kita beri nama misalkan myComponent. Kemudian misalnya kita tambahkan kelasnya yaitu app/components myComponent seperti ini. Kemudian di views kita tampilkan di about, misalkan di bawah sini saya tambahkan H3 misalkan, terus di sini \y, kemudian app, kemudian nama komponennya komponen, kemudian nama functionnya seperti ini. Kemudian kita coba buka sini localhost dan i2 basic web
Kemudian kita buka about. Nah, di sini dia sudah tampil ya. Hello there. Oke, seperti itu untuk custom komponen. Kita lanjut. Properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah class atau objek juga disebut properties. Jadi kalau ada class, kemudian variabel di dalamnya itu disebut propertiesnya. Kemudian ini mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Method getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Seperti ini ya, ada get, ada set. Kemudian Anda dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa. Dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, Anda dapat membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil. Untuk membuat kelas atau objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari Y-base object. Jadi, coba di sini kita buat baru lagi, misalkan public function get label 1. Di sini coba kita buat dua variabel, public label 1 sama private underscore label 2. Seperti ini. Dia di dalam get label itu return get label 1 itu return this label 1. Kemudian ini kita tambahkan juga public set label 2. Kemudian di sini misalkan kita kasih nilai, kemudian di sini this label 2 sama dengan nilai seperti ini. Kemudian kita coba di sini, misalnya ini kita ganti i app my komponen terus label 1 seperti ini. Ini misalkan kita set dulu ya, kita set secara manual di sini, misalkan hello label 1 seperti ini. Kita coba buka, dan di sini coba kita tampilkan gini. Kita coba sini, nah hello label 1. Oke, terus coba kita lakukan hal yang sama untuk label 2. Sini, aduh, label 2
Seperti ini ada underscore-nya, lalu label 2. Kemudian di sini gini, label 2 gini. Dan dia akan error karena label 2-nya itu private. Sini. Karena dia tuh private, jadi yang bisa mengakses variabel label 2 ini hanya class komponen saja. Maka dari itu disediakan interface, yaitu ini get sama set untuk mengakses variabel ini atau properti ini ya. Jadi misalkan di sini kita pakai untuk function set label 2. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setter dan getter itu sudah secara otomatis bisa menjadi properti. Jadi kita tidak perlu memanggil functionnya, kita hanya perlu menuliskan ini kata-kata setelah set dan juga getnya. Coba kita set. Di sini kita hilangkan seperti ini label 2, hello label 2. Kemudian ini getnya saya ganti jadi label 2, label 2. Ini label 2. Seperti ini. Kita coba ulang. Di label 2. Seperti ini. Masih belum tampil. Public this. Oh, ada salah di sini. Ada salah ketik. Di sini label 2 masih belum bisa. Ini kita coba lagi. Nah, hello label 2. Jadi ada kesalahan di sini tadi ya, kurang underscore. Kemudian nah, ini menjadi bukti bahwa di sini dia diakses seperti properti, padahal kita tidak ada membuat sebuah properti label 2, adanya label 1 dan juga underscore label 2. Nah, itu contoh dari penggunaan setter dan juga getter. Kemudian misalkan kita mau ubah ini jadi huruf kecil semua. Jadi misalkan di sini ada str to flower. Di sini kita isi nilai. Jadi gini. Ini kita coba lagi. Nah, dia jadi kecil semua. Misalkan di sini kita ganti hello label. Ubah lagi, nah dia masih tetap kecil. Jadi seperti itu contoh dari setter dan juga getter. Dan kita lanjut. Events. Jadi event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan atau attach dengan satu atau lebih event handler. Event handler adalah method yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau di-trigger. Contoh penggunaan event, Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root, item/index, dan item/create.
Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, menggunakan events. Jadi definisikan event terlebih dahulu. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta atau const untuk menghindari kesalahan penulisan seperti ini. Membuat konstanta. Buat sebuah method yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi sesuatu event. Method ini disebut sebagai event handler. Seperti ini ya, handler. Sebuah method baru. Kaitkan atau attach event ke event handler. Seperti ini ditambahkan di components. Kemudian trigger eventnya menggunakan method trigger di dalam controllernya, itu di trigger seperti ini. Oke, jadi kita coba untuk buat di sini. Kita coba buat di sini. Kita buat method baru, function namanya myHandler. Ini kemudian kita buat konstanta event on something. Kita tulis after something ini. Kita taruh di luar. Oke. Kemudian di dalam handlernya ini kita echo script. Gini dulu. Script dan sini console log event is triggered. Ini kemudian ditambahkan sini. Oke, kemudian kita tambahkan di konfigurasinya. Sini kita tambahkan on nama handler, nama konstantanya tadi something itu adalah nama app slash component slash my component, kemudian nama handlernya yaitu my handler seperti ini. Kemudian di controllernya, di side controller, misalkan di mahasiswa deh, di mahasiswa di action index itu di trigger di sini. Jadi pakai key app, kemudian my component, kemudian my component event on some. Oh, di trigger dulu, di trigger. Nah, app component plus my component terus event on something gini. Di app my component trigger app component, di sini kurang slash ya, slash app component components. Oke. Components my component event. Jadi namanya event on something.
think nggak pakai ini. Oke, sebelum ini kemudian kita coba di sini, kita buka web mahasiswa index, still valid callback, my handler cannot record static code. Kita tambahkan di sini public static. Nah, kurang static ya tadi. Kita coba inspect console. Nah, event is triggered. Jadi seperti itu cara men-trigger event. Oke, kemudian kita lanjut. Behaviors. Dengan behaviors, Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat meng-attach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Statically, yaitu meng-attach behavior pada sebuah komponen dengan meng-override method behaviors. Dynamically, meng-attach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil method attach behavior. Jadi contohnya di sini ada di site controller, itu di function behaviorsnya itu kita override di method behaviorsnya ini. Kalau dynamically itu kita tambahkan attach behavior seperti ini. Kita attach behavior ada dua cara. Yang pertama komponen attach behavior, kemudian nama behaviornya, kemudian new my behavior, atau komponen attach behavior, kemudian nama behaviornya, kemudian my behavior .2.2 class name, seperti itu. Kemudian Y2 menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya access control behavior. Jadi misalnya kita lihat di sini ada access control. Contohnya di sini ada access control, yaitu digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Kemudian timestamp behavior, contohnya ini timestamp itu digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom created at dan updated at dengan tipe data integer pada tabel terkait. Jadi timestamp dan juga blamable ini dibuat dalam sebuah model. Contohnya ini di model item, yaitu ditambahkan di method behaviorsnya itu ditambahkan behavior timestamp dan juga blamable. Nah, blamable itu digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Jadi, Anda perlu membuat kolom created by dan updated by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Jadi, saat ada yang membuat atau menambahkan suatu data baru di created by ini, itu akan terisi ID user yang membuatnya. Sedangkan pada timestamp created at itu akan memberikan timestamp saat data tersebut dibuat. Dan begitu juga untuk updated at dan updated by-nya, berarti saat suatu data itu diupdate, nah itu akan dicatat usernya siapa yang mengupdate, kemudian diupdate-nya itu kapan updated at, seperti itu. Lanjut. Configurations banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Class name, kemudian property name, property value, kemudian on, event name, event handler, kemudian as, behavior name, behavior config. Jadi seperti yang sudah sebelumnya ditampilkan, saat kita ingin memasukkan sebuah event dalam konfigurasi, kita gunakan on, kemudian nama eventnya apa, kemudian event handlernya apa,
seperti itu. Kemudian kalau untuk behavior itu menggunakan S seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini navWidget. Configuration untuk IE application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Seperti ini ya. Oke, kemudian alias. Alias digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias dapat Anda lakukan dengan cara set alias, kemudian apa nama aliasnya, kemudian alias itu merepresentasikan path apa. Contohnya seperti ini, namanya foo, kemudian mengarahkan kepada directory path /to/foo. Kemudian bisa juga diisi dengan URL. Misalkan di sini nama aliasnya adalah bar, kemudian mengarah pada http www.example.com. Kemudian Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Misalkan di sini alias foo bar itu mengarah kepada alias foo kemudian /bar, seperti itu. Alias juga dapat didefinisikan pada applications configuration atau web.php. Aliases foo misalnya itu path to foo, bar http www.example.com. Jadi pada web.php bisa seperti ini aliases itu misalkan di sini Bower itu mengarah kepada vendor Bower Asset. Jadi di sini ada vendor Bower Asset mengarahkan ke sini. Kemudian untuk npm itu mengarah ke vendor npm Asset. Jadi vendor npm Asset. Nah, itu adalah contoh dari aliases. Jadi dengan menggunakan alias kita tidak perlu menuliskan direktori lengkap secara berulang-ulang. Jadi bisa menggunakan alias untuk mempersingkatnya. Kemudian untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil method y.2.2 get alias. Contoh echo y.2.2 get alias foo. Maka akan ditampilkan path to foo, path/to/foo. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya, misalnya bar itu bisa juga menampilkan sebuah halaman yaitu http www.example.com, seperti itu. Di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil method get alias. Contoh di cache, new file cache path itu langsung runtime pakai alias runtime namanya, kemudian /catch. Kalau di sini ada tidak ya catch? Ternyata di sini catch-nya masih belum memakai alias. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut. Predefined alias. Jadi ada beberapa alias yang sudah ditentukan oleh Yi, atau alias yang sudah bawaan dari Yi. Contohnya @yi itu direktori di mana base yi.php, file base yi.php itu berada. Bisa juga disebut dengan direktori dari frameworknya. Kemudian @app itu adalah base path dari direktori atau aplikasi yang sedang berjalan saat ini, currently. Kemudian @runtime itu path dari runtime dari running application saat ini, aplikasi yang sedang berjalan saat ini. Defaultnya adalah app/runtime. Kemudian @webroot yaitu adalah root direktori root web dari web application yang sedang berjalan saat ini, based on the directory containing the entry script. Jadi berdasarkan direktori yang mempunyai atau di dalamnya ada entry script, seperti itu. Kemudian @web yaitu base URL dari
application yang sedang berjalan saat ini. At web itu memiliki nilai yang sama dengan i/web/request.2.2 base URL. Kemudian ada at vendor, itu directory dari vendor dari Composer. Defaultnya adalah app/vendor. Kemudian at bower itu adalah root directory yang menginclude di dalamnya itu ada bower packages. Defaultnya adalah vendor @vendor/bower. Kemudian at npm yaitu root directory yang di dalamnya terdapat npm packages. Defaultnya adalah @vendor/npm. Kita lanjut. Class autoloading. Jadi aplikasi Y bergantung pada mekanisme class autoloading untuk mengikutsertakan class-class yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file y.php. Secara default, Y menggunakan dua class autoloader, yaitu Composer Autoloader dan Y Autoloader yang diletakkan pada entry script file index.php. Jadi di sini misalkan di entry script web index.php. Nah, di sini ada dua autoloader, yaitu dari Y dan juga dari Composer. Seperti ini ya. Nah, kemudian jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan Y autoloader ditempatkan paling akhir. Seperti itu. Jadi gunanya autoload ini, jadi pada saat menjalankan aplikasi Y itu semua yang dibutuhkan itu akan didaftarkan terlebih dahulu, tidak langsung dipakai, tidak langsung di load. Saat dipakai saja baru yang ada di dalam require itu di load semua, seperti itu. Kita lanjut. Oke. Dengan begitu sudah selesai untuk key concept, modul key concept. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan latihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.